Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Today, we are going to learn about the use of simple past in a biography text. Last week, I have given the material about recount text was related to biography. Well, look at this material. The first slide, the use of simple past in a biography text. Dalam recount text, khususnya di biografi, itu menggunakan kalimat simple past tense. Look at the examples. Perhatikan contohnya. His father, Marzuki, owned an automobile repair shop. Lihat bentuk kata kerja past tense-nya dilihat dari kata owned. The second, he played the rebana. Kata kerja yang kedua past tense yaitu played. Oh ya, di sini kalimat simple past menggunakan kata kerja kedua. English-nya verb to. Biasa diakhiri dengan huruf D atau ED di akhir kata kerjanya. Di kata yang kedua ini played, ditambahkan ed. Next, from a young age Marzuki enjoyed music. Kata kerjanya adalah enjoyed. Itu kita bisa memperhatikan di akhir katanya ada huruf ed, itu bentuk verb to, kata kerja kedua bentuk past tense. Baik, selanjutnya slide berikutnya, the next slide. The use of was or were plus verb 3 passive voice simple past tense. Maksudnya di slide ini dalam biografi itu menggunakan bentuk kata bantu yaitu to be. To be-nya past tense, was or were. To be was atau were. Kalau to be was itu jika bertemu dengan subjek singular atau subjek tunggal, yaitu subjek she, he, it, nama orang satu. Kalau were itu subjeknya plural, jamak, yaitu contohnya they, we, you. Nama orang bisa lebih dari 2. Oke, look at the examples. Ini di sini menggunakan kalimat passive voice, yaitu kalimat pasif yang menggunakan to be, was, were, karena ini adalah kalimat past tense. Perhatikan contohnya. Marzuki was born in Kuitang, Jakarta. Marzuki was born. Subjeknya Marzuki itu nama orang singular ya, nama orang tunggal. Jadi menggunakan to be-nya to be was. Dan dia menggunakan kata kerja verb 3, born. Kenapa verb 3? Karena di sini kalimat pasif. Di mana kalimat pasif kata kerja yang digunakan selalu bentuk ketiga. Artinya Marzuki dilahirkan di Kuitang, Jakarta. Dilahirkan itu adalah bentuk kalimat pasif. Jadi menggunakan to be past tense-nya adalah was karena subjeknya tunggal. Next example, contoh berikutnya, he was declared one of the national heroes of Indonesia. Ya, di situ kata subjeknya he. Jadi kata to be yang dipakai dalam bentuk past tense adalah was declared.
Jadi kata kerja declare-nya tentu kata kerja yang ketiga. Dia dideklarasikan sebagai salah satu pahlawan Indonesia, pahlawan nasional Indonesia. Okay, the next slide. The next slide. A biography uses linking verbs such as was and were. Ya, maksudnya adalah teks biografi menggunakan linking verbs, ya, kata penghubung, kata kerja penghubung seperti was and were. Jadi dalam kalimat past tense dalam teks biografi ini menggunakan kata to be-nya was and were. Kalau yang tadi kalimat pasifnya, sekarang kalimat sebagai nominal sentence, ya. Jadi bukan kata kerja. Jadi to be was were di sini tidak menerangkan kata kerja, hanya menerangkan kata benda. Okay, see the example, lihat contohnya. Her parents were both teachers. Perhatikan setelah to be were di sini tidak ada kata kerja, tapi kata benda. Oke, artinya her parents itu subjek jamak karena ada s, huruf s di parents sebagai kata kerja jamak karena di sini kata benda, ya. Namanya subjek tuh kata benda. Her parents, orang tuanya. Jadi kalau jamak dia harus pakai to be were. Both teachers, both itu artinya kedua-duanya. Jadi kita artikan bebas, yaitu orang tuanya kedua-duanya adalah guru. Begitu, ya. Next, she was the youngest of 5 children. Lihat, tidak ada lagi kata kerja di situ. Dia hanya menerangkan kalimat nominal. Kalimat nominal itu tidak memerlukan tidak ada kata kerjanya. Jadi setelah to be tidak ada kata kerja, disebut kalimat nominal. She subjek tunggal, jadi pakai to be-nya was. Dia adalah the youngest, itu kata superlatif, artinya paling muda, ya, artinya paling muda, of 5 children, dari 5 anak. Kita artikan dia adalah anak yang paling muda dari 5 anak, atau dia adalah yang termuda. Begitu, ya. Oke, you can do the task and write down on your books the task. Complete the sentences, these sentences, number 1, number 2, and number 3. Oke, this slide number 1, nomor 1 di sini kalian nanti lengkapi titik-titik itu dengan memilih kata kerja di situ. Nah, tentunya nih kalimat past tense, ya. Kalian bisa lihat ciri-cirinya, ya. In 1929. Nah, dari kata keterangan tahun aja berarti tahunnya sudah lama. Itu berarti menerangkan kalimat yang sudah lewat, sudah lampau. Nah, jadi menggunakan kata kerja apa di sini? Jadi kata kerja yang digunakan past tense, kata kerja kedua, ya. Ingat. Number 2, Soekarno and Muhammad Hatta bla 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 declared Indonesian independence on 17 August 1945. Kalian isi di situ kata kerja mana yang kalian pilih, ya. Nah, itu dipilih saja. Number 3, Ismail Marzuki is bla 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 is or was an Indonesian composer, songwriter, and musician who wrote between 202 and 240 songs between 1931 and 1957. Oke, isilah kalian di antara is atau was. Tadi sudah dijelaskan. Well, continue. The material is about to hot and hot enough. Ya, itu topiknya, ya.
Oke, pertama adalah kita coba to. Di sini artinya terlalu maknanya ya. Jadi untuk kata di sini terlalu. Jadi kata to kalau ada kata sifat yaitu adjective itu artinya terlalu. Makna terlalu tuh sebenarnya makna yang negatif ya. Terlalu tinggi berarti ketinggian gitu ya, nggak enak kita ngelihatnya. Terlalu pendek itu pun juga nggak enak juga sih diperhatikan. Jadi sebenarnya yang sedang gitu, yang pas ukurannya. Jadi kata terlalu tuh sebenarnya maknanya konotasi negatif, tapi nggak usah dipermasalahkan ya, itu hanya kalimat saja. Tuh. Jadi kata tuh harus diikuti adjektif, kata sifat. Misalnya kata sifat tadi tinggi ya, tall. Too tall. Kalau pendek, too short, terlalu pendek. Terlalu besar ya, big misalnya. Too big. Terlalu kecil, too small. Nah, seperti itu. Jadi diikuti kata sifat. Slide. Di sini menggunakan enough. Bacanya enough. Harus sebelumnya adjektif dulu ya, kata sifatnya di depan. Berlawanan dengan to. Kalau tadi to adjektifnya di belakang, kalau enough adjektifnya di depan, kata sifatnya di depan. Jadi misalnya tadi kita pakai kata tall ya, tinggi, terlalu tinggi. Tapi kalau enough di sini artinya cukup, cukup. Sufficient kalau kata arti bahasa Inggris yang lain, sufficient artinya cukup. Tapi di sini enough yang dipakai adalah artinya cukup. Tall enough, cukup tinggi. Nah, maknanya dibalik. Big enough, cukup besar. Seperti itu ya. Contoh yang lain, short enough, cukup pendek. Nah, misalnya meja ya, table. The table is big enough. Meja itu cukup besar. Nah, contoh lain, rumah ini terlalu kecil. Nah, tadi pakai enough ya, sekarang pakai tuh. This house is too small. Seperti itu ya. Perhatikan aja posisi adjektifnya. Well, now your turn to arrange these words into good orders. Kalian coba latihan ini menyusun kata-kata menjadi susunan yang bagus ya. Jadi kata-kata di situ belum beraturan, kalian mulai awal dari subjeknya, posisi kata adjektifnya di mana, dan kata keterangannya di mana. Ada nomor 4 dan nomor 5. Oke, do on your books ya. Then you can share to my number ya, my WhatsApp number. Okay, if you have some problems in this lesson, you can ask me by WhatsApp. It's clear enough to understand this material. Well, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.